Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Bunga dari kampus Institut Agama Islam Pelopo, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 2D. Di sini saya akan mereview materi tentang sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. Ini merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumen. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntut kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam, sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikiran ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah pertambahan produk domestik bruto bagi suatu negara atau produk domestik regional bruto bagi suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat sehingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja dan pertambahan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan menyampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya, dan spiritual. Karena dalam sistem ekonomi pasar, persaingan dalam perebutan sumber daya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai di luarnya, termasuk nilai agama dan spiritualitas. Dari sinilah pertumbuhan ekonomi yang seharusnya memberi makna sosial, budaya, dan agama, malah akan mempelajari jurang antara yang kaya dan miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terputusnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam keluarga, kepentingan umum yang lebih luas, termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan. Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhanian banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan keseimbangan di antara masyarakat, bahwa perlu disadari kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spiritual, dan kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi, sehingga membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai syariah bukan suatu hal yang irrelevan selama nilai tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang mensejahterakan. Evaluasi terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis.
Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar atau kapitalis yang cenderung memiliki kelemahan, di antaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakseleraan, maksimasi profit, materialis, krisis moral, dan mengesampingkan kesejahteraan. Fenomena penyimpangan di distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk, dan beras yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, serta menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat, sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mendepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama, serta nilai-nilai keadilan dalam kepemilikan yang didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang Islami, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran dan pemerintahan dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi. Itulah tadi hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.